pemasangan baterai. Nah, baterainya baru bos ya. Baterainya baru. Aku nggak punya baterai. Ini ya baterai. Ini baterai ya. Ini baterai. Ini cantik ini. Prosesnya setelah kita bongkar seperti ini ya Kak. Kita harus hati-hati sekali waktu pemasangan soket, terutama cuma itu ya Kak. Ini kita tes dulu baterainya oke lancar, dan LCD-nya memang ini HP-nya LCD-nya agak itu bermasalah, makanya kita ganti sekalian ya Kak. Ini cukup modal kurang lebih 300.000 kalau untuk HP Samsung ya. Dan itu 300.000 sudah berikut baterai Kak. Kalau cuma LCD touchscreen itu sekitar 150 gitu. Karena ini baterainya saya ambil yang agak bagus nih, baru ya. Jadi kurang lebih 150-an Kak baterainya ya. 150-an, dan harga di bawahnya masih ada Kak. Untuk touchscreen dan LCD pun harga yang 100 ribuan juga ada. Nah ini enggak ada yang ori sih, cuma KW1, KW2 dan sebagainya gitu. Ini udah agak mendingan baterai dan LCD-nya, bukan yang murah sekali ya. Kalau yang murah sekali terkadang kurang itu Kak, kurang responsif dalam touchscreen-nya ya. Ini dilem sama bawahnya ya Kak. Bawaannya double tip itu sudah ada, karena ini lemnya masih bagus. Ini tidak saya ganti, enggak terlalu pengaruh karena nanti dijepit gasing ya, jadi aman. Kita harus hati-hati sekali saat memasang kabel fleksibelnya ini aja. Nah ini riskan sekali, cuma ini saja PR-nya. Jadi kita harus hati-hati. Nah ini 100% baru ya. Dalam memasukkan fleksibelnya kita harus hati-hati, jangan sampai nekuk ya. Maksudnya melipat, nanti bisa patah kabel fleksibelnya gitu. Kita harus hati-hati sekali. Nah ini fleksibel untuk pengecasan ini ya, ada 3 soket ya. Nah ini untuk pengecasan kita masukkan, hati-hati jangan sampai slip ya. Terus yang ini kabel touchscreen dan LCD Kak, ini juga harus hati-hati sekali, karena kalau ganti LCD pasti berikut touchscreen ya. HP-HP sekarang semuanya sama, pasti berikut touchscreen-nya, jadi harus ganti semua. Kalau touchscreen-nya error pun juga harus ganti sekalian LCD-nya ya Kak. Ini seperti ini sudah terpasang ya. Ini groundingnya, kita harus hati-hati ya. Sebelum kita lakukan pengeliman, kita cek dahulu Kak untuk LCD-nya dan touchscreen-nya ya, aman atau tidaknya ya. Ini dilepasnya nanti ya Kak, karena proses kalau saya sekarang jarang pakai karet ya. Jadi waktu pengeliman kita kasih lem dan kita kasih isolasi lakban Pak, pakai lakban ya, itu lebih mudah dan lebih rapi. Nih setelah kita cek baru kita lakukan pemasangan ya Kak. Gambarnya beda sekali, jauh
Nah, sangat jernih ya. Ini seperti orinya ya Kak, jadi KW pun tapi ini kualitas LCD-nya sudah bagus, jadi gambarnya enggak merusak mata ya. Kadang kalau LCD yang murah itu dipandang sakit ya, kalau kelamaan itu sakit di mata. Kalau ini enggak ya, seperti orinya. Dan ini touchscreen-nya responsif sekali, nggak ada yang macet dari segala sisi ya. Setelah sudah kita pastikan semua oke ya Kak, kita langsung ke proses pengeliman Kak ya. Sebelum pengeliman kita pasang dahulu ya, untuk baut-bautnya seperti waktu kita bongkar ya Kak ya. Jadi kalau waktu kita bongkar gitu, kita harus konsentrasi dan kita simpan baterainya, kita simpan dahulu ya. Jangan untuk maksud saya bautnya Kak, bautnya kita jadikan satu, jangan sampai kita kehilangan satu baut karena sangat mini, sangat kecil sekali ya. Nah ini kita pelan-pelan sekali ya, karena bautnya terlalu kecil banget. Ini videonya saya percepat karena durasi ya Kak. Sebenarnya ya 20 menitan. Ya, 20 menitan tapi ini saya persingkat videonya ya. Ya, ini. Setelah kita kasih baut semua, kita pasang casingnya Kak, casing belakangnya. Nah, tutup ya, tutup casing itu baru kita pasang ya. Nah ini seperti ini Kak, bautnya sangat kecil sekali, jadi agak lama dan bautnya banyak sekali ya, di atas dan di bawah. Sebenarnya cuma itu, tutup atas sama bawah itu tutup fleksibel. Nah ini harus sangat hati-hati ya, harus pas ya. Saya sarankan di bagian volume dulu untuk masuknya. Setelah itu kita lakban Kak ya, kita kasih lakban. Setelah dikasih lem ya, kita lakban seperti ini ya, kasih lem terus kita lakban seperti ini ya. Lemnya di pinggir aja, di pinggir bawah itu mutar ya, jadi semua. Nah ini setelah kita lem sangat rapi sekali Kak, tidak kelihatan kalau habis ganti LCD ya. Nah, dibutuhkan kesabaran, yang penting kita sabar, pasti hasilnya bagus. Sekian dulu videonya. Apabila ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.